Jangan kebut. Adu mulut terjadi antara petugas gabungan dengan sekelompok juru parkir liar di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Keributan terjadi ketika para juru parkir ini menolak operasi yang digelar petugas gabungan. Bahkan salah satu juru parkir liar mengeluarkan senjata tajam untuk melawan petugas. Petugas gabungan terpaksa melumpuhkan juru parkir tersebut dan mengamankan senjata tajamnya. Dalam operasi parkir liar ini, petugas gabungan mengamankan sejumlah motor yang parkir sembarangan. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada warga sekitar agar tidak parkir di lokasi tersebut. Di lokasi awalnya kondusif. Kita mengangkat 8 motor dibawa ke suku dinas dan dilakukan OCP di sana. Di sana nunggu pemiliknya untuk mengambil kendaraan tersebut. Jeda itu untuk menunggu kembalinya kendaraan untuk angkut jaring yang kedua. Ada segerombolan orang dari mana dan memprovokasi kita sehingga terjadi adu mulut dengan dari tim Lintas Jaya. Razia parkir liar di kawasan ini merupakan perintah PJ Gubernur DKI Jakarta. Sementara petugas memasang sejumlah beton barier di sekitar lokasi agar kendaraan tidak lagi parkir di tempat ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aparat TNI Polri bersama warga menangkap Istiah, seorang ibu yang tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Setelah 12 jam dicari, pelaku akhirnya ditemukan saat bersembunyi di tengah hutan Wodak, Madiun, Jawa Timur, sekitar 2 km dari rumah pelaku. Karena kondisinya lemah dan masih pendarahan, pelaku kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Madiun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar bayinya lantaran kecewa dengan suami yang menuduh jika anak yang dilahirkan tersebut hasil selingkuh. Siang hari makan durian, buah jambu dan minum teh pahit, dan pada sore harinya perut pelaku merasa sakit dan mules. Terus dia berbaring di kamar, tiba-tiba dia merasa bahwa akan keluar janin. Begitu keluar janin, yang bersangkutan ingat dengan apa yang disampaikan suaminya perihal tuduhan perselingkuhan. Seketika itu juga yang bersangkutan membawa janin tersebut yang habis dilahirkan di atas perapian tungku pembakaran di pawon atau dapur rumah yang bersangkutan. Sebelumnya, warga Dusun Kalisantan, Desa Ngeranget, Dagangan, Kabupaten Madiun gempar mendapati jasad bayi yang hampir seluruh bagian tubuhnya terbakar di atas tungku perapian salah satu rumah. Awalnya, ibu dari pemilik rumah curiga anaknya Istiah, 35 tahun, tidak keluar rumah selama 3 hari terakhir. Dengan dibantu warga, ketika pintu rumah didobrak, rumah dalam keadaan kosong dan jasad bayi hangus terbakar ditemukan di atas tungku. Sementara itu, usai mengolah tempat kejadian perkara di rumah pelaku, polisi membawa jasad bayi malang yang sudah dimakamkan warga untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, baru saja kita saksikan informasi terkait gempa di Turki, razia parkir liar Jakarta, dan ibu kandung yang membakar bayinya karena kesal dituduh suaminya selingkuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah ada insiden penyanderaan dalam kasus pesawat Susi Air yang hilang kontak di Bandara Paronduga, Papua Pegunungan. Panglima TNI mengatakan pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang belum diketahui keberadaannya itu menyelamatkan diri. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah adanya penyanderaan dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pilot dan penumpang Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paronduga, Papua Pegunungan. Yudo Margono mengatakan bahwa TNI Polri akan segera mengevakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang menyelamatkan diri dan belum diketahui keberadaannya itu. Itu yang 15 orang sampai yang 4 orang yang penumpangnya itu kan itu dievakuasi. Dan juga keluar dari situ. Oh, dari situ tuh dari rumahnya siapa? Dari rumahnya siapa? Kan dari Paro itu kok, di distrik Paro. Jadi itu masih ada di bandara berarti? Ya nggak tahu ada di mana, kan akan kita cari, kita evakuasi. Sebelumnya diketahui pesawat Susi Air itu hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Selasa kemarin.
Kemudian pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Pesawat Pilatus Porter Susi Air itu awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, pukul 5:33 waktu Indonesia Timur dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Duga pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas yang menjadi korban pengancaman justru dibakar oleh anggota KKB. Di dalam pesawat terdapat 5 penumpang termasuk seorang bayi, hingga kini belum diketahui nasib penumpang pesawat itu. Tim Liputan iNews melapor. Sementara itu, pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam oleh KKB di Paro, Kabupaten Duga. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. 15 orang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, diduga disandra oleh KKB. Dugaan penyanderaan ini terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Polres Enduga pada Sabtu 4 Februari lalu. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 orang pekerja tersebut. 15 pekerja tersebut dievakuasi dalam keadaan sehat dan selamat karena pada saat kejadian mereka diamankan di rumah pemuka agama. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan, saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.